Shalom, Bapak Ibu, umat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya ibadah kita di saat ini akan kita mulaikan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, dan kita mengambil satu sejenak. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita boleh ada sampai di hari ini. Secara bersama kita mengangkat pujian di mana ya? Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih boleh ada. Kita yakin dan kita percaya hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur akan kesehatan, kekuatan, kemampuan sampai dengan hari ini. Mari juga kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita lewat pengorbanannya yang besar. Kalau seandainya saja kita disuruh bayar untuk nafas kita tidak akan pernah mampu. Kalau hari ini kita bisa selamat, itu bukan karena kita mampu menjalani hidup ini. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu bukan karena kita sanggup dan berpengalaman dalam menjalani hidup. Seandainya saja Tuhan tidak memberikan nafas kita
bisa merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di mana marilah di saat ini dengan kesungguhan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa tidak merasakan Tuhan dalam kehidupan atau merasa berat sekali merasakan Tuhan, mari pejamkan mata, angkat tanganmu, konsentrasikan, fokuskan pikiranmu kepada Allah, dan kita akan melihat Tuhan Allah akan bekerja. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, fokuskan pikiranmu kepada Bapa. Karena Dia Allah yang bergerak dalam hidup. Secara bersama kita mengangkat pujian, Engkau Bapa yang mengasihi. Mari kita merenungkan akan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau Bapa yang mengasihi. Tuhan tidak pernah memandang siapa
Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami manusia terbatas. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, yang tidak pernah luput dari dosa. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami layak di hadapan Bapa. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian untuk siapkan hati Tuhan. Mari dengan sikap doa kita mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah secara online. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitab atau sarana buku untuk dicatat apa-apa yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur, Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk beribadah secara online. Tuhan kiranya memberkati, walaupun kami tidak berada di satu ruangan, tetapi kami meyakini kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami semua. Tuhan pimpin juga hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong agar apa yang sudah dipersiapkan, yang akan disampaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin melalui kuasa-Nya. Terpuji nama-Mu, berkati dari awal hingga selesainya, dan kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita baru saja selesai melaksanakan ibadah Paskah ya. Kita akan mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, yaitu setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian dan sebelum Ia naik ke surga, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertanyaannya yaitu berapa kalikah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Secara teknis kita tidak tahu secara persis apakah setiap saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Tetapi kitab Yohanes sendiri menjelaskan, nanti yang akan kita baca kepada kita, kalau Injil itu bukanlah catatan yang lengkap. Yesus melakukan banyak tanda yang lain di hadapan para murid yang tidak ditulis dalam buku ini. Meskipun demikian, Injil tetap bisa jadi rujukan untuk mengetahui beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita mencatat ada kurang lebih 10 kali Yesus menampakkan diri di dalam kitab Injil. Saya coba memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu kepada Maria Magdalena. Kalau Saudara perhatikan nanti di dalam kitab Yohanes 10 ayat 16 sampai ayat 17, kepada perempuan Matius 28 ayat 8 sampai 10, kepada kedua murid di dalam kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 43, kemudian kepada Simon di dalam Lukas 24 ayat 34, kepada semua muridnya di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49, kepada murid-murid lain termasuk Thomas, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29, kepada 7 murid di Danau Tiberias di dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 2, dan kepada 500 murid di 1 Korintus pasal 15 ayat 6, dan kepada Yakobus 1 Korintus 15 ayat 7, dan yang ke-10 yaitu saat Ia naik ke surga di dalam kitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan membaca teks yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang saya ambilkan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Bunyinya demikian: ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dari yang kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke 23, kita melihat beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu pada waktu itu murid-muridnya sedang dilanda ketakutan yang sangat besar, sebab orang Yahudi saat itu sedang mencari murid-murid Yesus. Itu sebabnya mereka bersembunyi dan mengunci pintu-pintu. Tetapi pada saat itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia memberikan kata yang menyejukkan, karena Yesus tahu mereka dalam ketakutan. Kata itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan ini tidak sama
dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan Tuhan ialah kita diperdamaikan dengan sumber damai sejahtera, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini banyak orang tidak mengalami damai, banyak kehilangan sukacita karena banyak ketakutan yang dihadapi. Secara khusus saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona yang membuat dunia menjadi takut dan panik. Kami yang tinggal di Bali, dampak itu sangat terasa, dan saya yakin juga di dunia sangat terasa. Contohnya, karena di Bali adalah pusat pariwisata, banyak penerbangan ditutup, juga banyak perusahaan yang berkaitan ditutup, banyak orang dirumahkan dan di PHK, hotel-hotel tidak bisa beroperasi, penurunan pendapatan yang sangat drastis. Ada yang juga mengalami tekanan, bahkan sampai stres menghadapi situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Semua yang terjadi itu membuat damai sejahteranya menjadi hilang. Oleh karena itu kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kita butuh damai sejahtera yang datang dari sumbernya, yaitu di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena damai yang sejati adalah damai yang mengalahkan ketakutan. Damai yang sejati akan membuat kita menjadi semangat. Kita akan berani, kita akan maju karena damai yang diberikan itu selalu baru, artinya aktif tiap-tiap saat. Damai yang sejati akan mengalahkan dosa. Oleh karena itu, kalau sudah baca di dalam ayat 22-23, mempunyai makna yang sangat besar. Karena masalah dosa itu sangat berpengaruh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, harus dibereskan. Ini yang sedang kita hadapi. Yang berikutnya kalau sudah perhatikan, di dalam ayat yang ke-20, yaitu kebangkitan dan penampakan Yesus, itu membuktikan bahwa Ia adalah Allah. Peristiwa yang terjadi ini menguatkan murid-murid bahwa Ia benar-benar bangkit dari kematian. Dia bukan manusia biasa, melainkan Dia adalah Allah. Dia telah mengalahkan kematian. Ini menepis anggapan bahwa Yesus sebagai manusia biasa. Karena banyak orang menolak keilahian Yesus. Oleh karena itu Yesus hendak meyakinkan kepada orang-orang, termasuk kepada Thomas yang meragukan kebangkitan dari Yesus Kristus. Saat Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya. Dan hal itu menjadi bukti bahwa Ia telah mati dan bangkit dari kematian. Kalau saudara perhatikan dari apa yang diperlihatkan oleh pribadi Yesus Kristus itu juga memberikan gambaran kepada kita semua bahwa setiap orang nanti yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika mati itu juga akan bangkit, akan memakai juga tubuh kemuliaan yang seperti kita lihat melalui pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan juga ayat yang ke-21, kebangkitan dan penampakan Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Ia menghendaki agar kita memberitakan kebangkitannya kepada orang lain. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa? Kebangkitan dan penampakan pribadi Yesus Kristus mengingatkan misi yang diberikan kepada murid-murid.
tetapi juga kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengemban amanatnya. Saya lihat beberapa contoh Petrus yang pernah menyangkal dan meninggalkan Yesus. Setelah ia dipulihkan oleh Tuhan, maka dia diutus. Contoh yang lain lagi, Paulus yang sudah menganiaya umat Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagian ini. Setelah dipulihkan oleh Tuhan, lalu diutus. Dan Tuhan memakai mereka begitu luar biasa. Kita juga lihat di dalam ayat yang ke-22. Saat Yesus bangkit dan menampakkan diri, Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan menjalankan misi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan murid-muridnya. Roh Kudus itu akan memimpin, karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Melalui kuasa Roh Kudus, murid-murid dengan berani pergi mengabarkan tentang kasih dan pengampunan Allah, dengan mengorbankan hidup mereka yang mengakibatkan ada perubahan bagi dunia ini. Kita juga harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang telah bangkit, supaya kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan bersedia juga membantu mengemban amanatnya di dalam dunia ini. Karena apa? Di dalam kebangkitannya menunjukkan Dia adalah Allah. Di dalam kebangkitannya menunjukkan ada pengharapan yang begitu luar biasa. Di dalam kebangkitannya dan penampakannya memberikan kita juga kekuatan akan masa depan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada kekekalan yang diberikan pada setiap orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus coba merenungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat, tetapi kami meyakini Bapak Ibu Saudara sekarang ini boleh merenungkan di dalam tempatnya masing-masing, di dalam kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita juga harus belajar untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk terlibat di dalam membantu mengemban amanatnya. Karena Kristus telah memerintahkan itu, supaya kita pergi untuk menyampaikan kabar sukacita ini, kabar kebangkitannya, kabar penampakannya, kabar bahwa Dia itu adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, yang mempunyai rencana yang sangat indah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena tanpa Kristus manusia itu sesat. Tanpa Kristus manusia itu tidak bisa menikmati kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat indah ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, karena kuasa Roh Kudus itu telah mengakibatkan kerinduan Allah dalam hati banyak orang di mana-mana. Oleh karena itu, kesempatan ini mari kita gunakan supaya kita bisa mengambil bagian untuk mengemban amanatnya. Kita tidak boleh berdiam diri, walaupun sekarang ini masih sangat dibatasi untuk beraktivitas. Tetapi kita sudah harus mulai memikirkan di dalam kehidupan kita, mulai memikirkan untuk menjangkau supaya ada banyak orang bisa memiliki hubungan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita harus pergi untuk melaksanakan itu. Pergi ke seluruh dunia, bahkan di dalam Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu kita harus mengikuti cara Tuhan Yesus bekerja mulai dari Yerusalem sendiri. Artinya di lingkungan kita, di mana kita berada. Sekarang kan kita sedang berada di rumah masing-masing. Mari kita mencoba merenungkan bagian ini. Mungkin ada
orang-orang yang belum sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini kesempatan yang sangat indah, saudara bisa berdoa untuk mengkomunikasikan kebenaran ini kepada keluarga kita masing-masing, supaya keluarga kita boleh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara dapat terlibat di mana saja, karena kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi alatnya, supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan ini, menyampaikan berita sukacita ini, menyampaikan kabar baik ini kepada siapa saja, sehingga banyak orang bisa mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa saudara telah mempersembahkan hidup saudara kepada Kristus, dan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Berdoalah dengan iman agar saudara dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran ini. Karena ini sangat penting, karena tidak ada orang yang diselamatkan kalau tidak percaya kepada pribadi Yesus Kristus. Di dalam Alkitab itu dikatakan. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu Saudara di dalam kitab merenungkan bagian firman Tuhan ini, mulai kita harus mulai timbul belas kasih kepada banyak orang yang belum mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mulai harus mengambil. Karena itu salah satu yang diharapkan di dalam penampakan diri pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu dia pergi ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memberikan perintah supaya berita ini dapat disampaikan kepada siapa saja dimanapun kita berada, supaya banyak orang memiliki persekutuan yang indah kembali dengan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bisa melihat betapa luar biasa rencana Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kita yang percaya kepadanya, kita bersyukur kalau Tuhan juga memberi kesempatan kita bisa berbagi kepada orang lain, supaya banyak orang juga bisa mengenal siapa pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami berterima kasih, Engkau sudah memberkati kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengingatkan apa yang sudah dipelajari bersama-sama ini untuk diterapkan di dalam kehidupan ini, supaya hidup ini menjadi alat Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, sehingga banyak orang bisa mengenal Engkau melalui kehidupan kami yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus itu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa diberi keberanian untuk menyampaikan kebenaran ini. Biarlah Engkau terus-menerus memberkati. Kami tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara jemaat yang sedang beribadah ini, tetapi kami meyakini Tuhan memberkati mereka semua. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri kecukupan dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Harapan kami mereka bersukacita, walaupun kami sudah jarang bersekutu karena situasi yang menyebabkan. Tetapi melalui doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Kami berdoa kiranya mereka semua boleh bersukacita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, sehingga ada pengalaman-pengalaman yang terus bertumbuh di dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Karena kesempatan ini kesempatan yang sungguh baik, kami bisa bersekutu dengan keluarga, sehingga kita bisa banyak sharing, banyak bertukar pikiran, banyak
berdoa, banyak belajar, dan Tuhan memberkati semua. Juga khususnya anak-anak dari jemaat yang saat ini juga tidak bisa sekolah, mereka harus belajar di rumah. Tuhan kiranya memberkati supaya bisa mengikuti apa yang disarankan, agar anak-anak ini juga bisa menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati orang tua, terutama Tuhan. Berkati media-media yang digunakan, Tuhan tolong agar kami semua dapat memfungsikan untuk kami bisa belajar. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati dari pusat, dari sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya menolong, khususnya para pemimpin, presiden sampai pimpinan-pimpinan di daerah. Tuhan memberkatinya. Berikan kerjasama yang baik supaya satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Secara khusus juga sedang menghadapi kasus-kasus yang banyak yang dijalani. Tetap kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, memampukan. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sungguh mempermuliakan Tuhan. Ada kedamaian, juga ekonominya makin hari makin dibangkitkan, karena sekarang ini sedang mengalami penurunan. Dan kami mengharapkan Tuhan melalui kuasanya yang ajaib itu akan menolong sehingga bangsa dan negara kami ini boleh pulih dari situasi ini. Khususnya juga Tuhan untuk pembasmian virus corona ini, Tuhan kiranya menolong agar dalam waktu yang cepat bisa teratasi sehingga tidak banyak korban yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah kehilangan anggota keluarganya. Tuhan berikan sukacita, dipulihkan, diberikan penghiburan. Khususnya juga yang sedang menderita, Tuhan kiranya mengasihi supaya kuasa Tuhan menjamah setiap yang menderita, supaya mendapatkan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Harapan kami di dalam kebersamaan ini secepatnya semua aman dan akhirnya kami bisa beraktivitas lagi dengan kegiatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk perhatian Tuhan sampai sekarang ini. Kiranya kami terus memuji-muji Tuhan. Kami terus bersukacita tiap-tiap saat karena pertolongan yang asalnya daripadamu. Ini Tuhan yang menjadi seru doa kami, dan kami pasrahkan ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian doa kami. Mari kita nyanyikan itu bersama-sama, pujian ini. Menjadi
pujian syukur. Engkau sudah memberkati kami di dalam kami melaksanakan ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap aktivitas kami masing-masing selanjutnya, supaya kami dapat menjalani dengan pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati damai, menikmati sukacita, dan pengharapan kami tiap-tiap saat bertumbuh di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah membiarkan pribadi lepas pribadi anak-anak. Pertolongannya hebat dan selalu baru tiap-tiap saat. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi ini, dan kiranya Tuhan memberi berkat kepada kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah bergabung di channel YouTube kami. Saat ini saya akan memberitahu informasi kita pada minggu depan. Ibadah Minggu 26 April 2020 akan dilaksanakan 1 kali. Jadi saya tetap mengingatkan untuk jemaat tetap bergabung di channel YouTube kami. Saya juga mengingatkan untuk jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, notifikasi loncengnya dinyalakan, dan jangan lupa like video ini. Notifikasi loncengnya dinyalakan biar jemaat dapat tahu informasi terbaru dari channel YouTube kami. Saya juga mengundang jemaat untuk men-share video-video yang sudah kami upload di YouTube ini, agar supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.